Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Nadila Fitriani, NIM 22123014, kelas 3A, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, mengapa belajar penting. Kedua, bagaimana membangkitkan rasa ingin tahu dalam pembelajaran. Ketiga, apa saja problematika dalam belajar. Keempat, bagaimana cara mengatasi prokrastinasi dalam belajar. Kelima, bagaimana cara efektif dalam belajar. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pentingnya belajar. Belajar adalah suatu proses yang esensial dan penting dalam kehidupan manusia. Belajar adalah proses untuk mencapai jalan kesuksesan. Dengan belajar, kita mampu menerjemahkan, memahami, meneliti, serta dapat bijaksana dalam menyikapi segala yang dihadapi dalam kehidupan kita. Dengan banyak belajar, kita akan memiliki banyak pengetahuan yang bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan yang lebih luas lagi. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu membangkitkan rasa ingin tahu. Ada 4 poin. Yang pertama, suasana kelas yang nyaman dan kondusif. Peserta didik harus merasa nyaman dalam lingkungan belajar dan juga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar fokus belajar. Kedua, yaitu metode belajar yang inovatif. Pendidik mencoba metode pembelajaran yang menarik seperti game, proyek, dan film. Yang ketiga ada ajak siswa untuk bertanya. Nah, pendidik mendorong siswa untuk bertanya. Saat siswa bertanya akan memperdalam pemahaman mereka, dan pendidik menjawab sesuai pemahaman mereka. Yang terakhir, yang keempat, lingkungan belajar yang berbeda. Belajar tidak selalu harus dalam kelas. Hal ini membantu peserta didik melihat sesuatu dari perspektif atau pandangan yang berbeda. Pada poin 3, yaitu problematika belajar. Problematika belajar adalah masalah, hambatan atau kendala yang harus diselesaikan supaya tercapai tujuan pembelajaran yang sesuai dan yang ingin dicapai. Penyebab dari problematika belajar ada 2, yaitu internal, berasal dari diri peserta didik seperti kurang motivasi belajar, minat belajar, bakat, serta kesehatan mental. Sedangkan eksternal, berasal dari luar peserta didik seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat sosial. Problematika belajar terjadi karena adanya kurang minat belajar, tidak cocok metode belajar, gangguan disiplin, keterbatasan sumber daya, materi belajar yang tidak sesuai, waktu belajar terbatas.
Cara untuk mengatasi prokrastinasi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu prokrastinasi. Nah, prokrastinasi ini adalah perilaku menunda-nunda suatu tugas atau pekerjaan yang berhubungan dengan tugas formal dalam lingkup akademik. Untuk mengatasi prokrastinasi, kita dapat membuat rencana tertulis agar mudah diingat dan supaya lebih disiplin. Kita dapat memakai prinsip mulai sekarang juga, bisa dimulai dengan yang paling mudah. Lalu, temukan motivasi agar melakukan kegiatan atau sesuatu tepat waktu. Bisa menciptakan kegiatan disiplin untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Tidak meragukan diri sendiri dan berpikir tidak bisa menyelesaikan tepat waktu. Tidak menunda dan menganggap sesuatu atau pekerjaan mudah dilakukan. Lalu, kerjakan sedikit demi sedikit namun sering dan pikirkan kendala yang akan muncul ketika kita menunda sesuatu atau pekerjaan. Poin kelima adalah belajar yang efektif. Supaya belajar kita efektif, kita harus menentukan tujuan. Nah, menentukan tujuan artinya menentukan target tujuan belajar. Karena cara ini peserta didik bisa mendapatkan motivasi. Motivasi sangat penting terhadap setiap pencapaian. Lalu, menentukan waktu. Luangkan setidaknya 10-20 menit dalam sehari untuk belajar. Hal ini lebih baik dilakukan daripada metode kebut semalam. Mulai kenalilah diri sendiri dan tentukan waktu belajar. Lalu, tempat. Kita bisa menentukan atau mencari tempat belajar yang nyaman karena tempat mempengaruhi kemampuan belajar seseorang. Lalu, buatlah rangkuman. Tulislah materi yang sudah dipelajari. Dengan membuat rangkuman pembelajaran, secara tidak langsung akan kembali mengulang materi yang sudah dipelajari. Yang terakhir adalah latihan. Setelah mempelajari teori, maka harus melakukan latihan soal agar bisa mengetahui sejauh mana pemahaman terhadap materi tersebut. Kita telah selesai membahas tentang pentingnya belajar, cara membangkitkan rasa ingin tahu dalam belajar, apa saja problematika dalam belajar, cara mengatasi prokrastinasi, dan cara belajar yang efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.